Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 7 dari buku When English Rings a Bell. Di chapter 4, This is My World. Kita akan membahas public buildings part 2 di halaman 68 sampai dengan 69. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. We will learn to tell locations of public buildings. Kita akan mempelajari cara menyebutkan lokasi dari tempat umum. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. It is again about the same buildings in the picture above. Nah, lagi-lagi ini adalah mengenai bangunan yang sama yang ada di gambar sebelumnya atau gambar di atas. First, we will plan what to say about each building in our notebooks, like the examples. Kita akan merencanakan apa yang harus kita katakan tentang masing-masing bangunan yang ada untuk dituliskan di buku kita, seperti pada contoh. Finally, dan akhirnya, we will report all our findings orally to the class. Kita akan melaporkan temuan kita secara lisan di depan kelas atau kepada kelas kita. Nah, ini ada contohnya yang nomor 1. The bank is on the left, next to the post office, across from the text office. Coba lihat ya. Ini ya. Bank ya. Jadi the bank is on the left. Kita harus mengikuti gambar ini ya. Jadi gambar orang ini berada atau ayah, father and son tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kacamata mereka, berarti the bank is on the left, di sebelah kiri. Next to the post office ya. Di sebelah kantor pos, ini kantor pos di sebelahnya. Across from the tax office, di seberang kantor pajak. Ya, ini adalah tax office, ini adalah post office. Nah, ini terbalik harusnya nih. Next to tax office ya, lalu across from the post office ya. Kemudian the post office. Nah, ini juga terbalik. Ya, ini harusnya kita bisa coba gedein sedikit ya. Ya, ini adalah tax office. Jadi, ini harusnya adalah tax office, ini adalah post office. Lalu the post office, ini the tax office is next to the bank, di sebelah bank, across from the post office. Ya. Oke, karena post office-nya ada di sini. Ya. Nah, sekarang ini baru post office. Nah, sekarang post office berarti ini ya. Yang ini kita bisa mendeskripsikannya menjadi the post office is on the right. Nah, karena nggak muat, kita di mana ya? Oke, kita di sebelah sini ya. Kita lihat petanya di sini aja. Nah, kita ke bawahin dulu. Oke. Ini berarti tadi udah tax office, post office ya sekarang. Post office. The post office. Ya, is. Nah, berarti kita bisa bilang dia next to, ini adalah sekolah. Next to the school. Ya, next to the school. And across the bank and the tax office. Ya. Kemudian berikutnya apa ya yang disuruh? Kita coba cek dulu. The school.
Kita catat dulu di sini. The school. Habis itu hospital, habis itu police station. Oke. The school adalah ini. Ya. The school is next to ini. Next to the post office. Ya, next to the post office. Nah, across-nya berarti dia across ini, across and across the police station. Ya, across the police station. Lalu habis itu tadi apa ya? Hospital ya. The hospital is, nah dia berarti ini kita juga bisa lihat contoh di sini ya. Hospital itu oke. The hospital is in front of us ya. Terus boleh titik. It is across the police station ya. And across the post office. Ya. Kemudian terakhir adalah kantor polisi. Iya benar. The police station. The police station is in the corner. Ya, di pojok, di ujung. Kemudian it is across the hospital and across the school. Ya, di seberang sekolah. Nah, ini sudah selesai, kita ke yang selanjutnya. Okay, observing and asking questions. We will tell the names of public buildings and other facilities in our town or villages and their location. Kita akan menceritakan nama-nama dari tempat bangunan umum ya dan fasilitasnya yang ada di kota kita atau di desa kita dan juga lokasinya. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama, we will go around our town or villages to identify the buildings and other facilities there. Kita akan berkeliling kota kita atau desa kita untuk mengidentifikasi bangunan dan juga fasilitas yang ada di sana. We will include other buildings such as mosque, a church, etc. Kita akan memasukkan bangunan lain seperti masjid dan juga gereja dan lain-lain. We will also tell their numbers. Kita juga akan menyebutkan nomornya, maksudnya jumlahnya ya. Second, yang kedua, we will plan what to say about each of our findings in our notebooks. Like the examples. Kita akan merencanakan apa yang harus kita katakan tentang masing-masing temuan kita di buku kita. Seperti pada contoh. Finally, akhirnya, we will report all of our findings orally to the class. Kita akan melaporkan temuan kita secara lisan di depan kelas. Oke, nah sebelumnya kita bisa pelajari dulu ya, kemungkinan tempat-tempat yang ada di dekat adik-adik adalah ini. Ya, yang pertama ada neighborhood. Neighborhood itu adalah lingkungan. Ada village. Village itu adalah desa. Town adalah kota. City kota besar. Rukun tetangga atau RT adalah termasuk dalam neighborhood, ya. Kemudian rukun warga hamlet.
Terus pendukuhan itu adalah village, ya. Kemudian kelurahan, urban village atau sub-district. Lalu kecamatan itu district, kabupaten regency, provinsi province, ya. Kemudian mungkin lokasi-lokasi lain adalah shop, shop itu toko, kemudian mosque, ya, mosque itu masjid, church gereja, market pasar, kindergarten TK, playgroup taman bermain, primary atau elementary school SD, junior high school SMP, senior high school SMA. Nah, ini contohnya sudah ada nomor 1 dan 2. Karina nanti akan buat contoh lain ya. Yang nomor 1 contohnya seperti di sini ya, ini sama. There are 2 banks in my village. Ada 2 bank di desaku. Bank Seroja dan Bank Nasional. We have 1 post office in our neighborhood. It's on Jalan Mawar. Kita punya 1 kantor pos di lingkungan kita. Ada di Jalan Mawar. Nah, Karina akan buat contoh lain. Misalnya, there are many shops in the market. There is 1 shop in my neighborhood. Ada banyak toko di pasar. Kalau di lingkunganku hanya ada 1 saja. Kemudian contoh lainnya, we have 1 hospital in the village. It is next to the post office. Kita punya 1 rumah sakit di desa kita. Letaknya ada di sebelah kantor pos. Kemudian, there are many schools in my kecamatan. Nah, kecamatan tadi bisa diganti district, ya, sub-district. Kemudian, there is a mosque in the market. It is in front of a big shop. Ada sebuah masjid di pasar. Letaknya ada di depan toko yang besar. There's a church on Jalan Belitung. Ada sebuah gereja di Jalan Belitung. Nanti kalian boleh tambahkan sesuai dengan lokasi-lokasi yang ada di tempat kalian menggunakan arahan dari Karina tadi ya. Kalau misalnya mau lihat lagi nanti boleh diulang lagi videonya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.